Apakah Anda percaya bahwa dia suri tauladan yang baik? Benar. Oke, berarti apa yang dilakukan oleh dia dicontoh oleh manusia zaman sekarang itu adalah baik, betul? Contohnya Rasulullah tidak pernah melakukan kesalahan. Satu pun tidak ada. Oke. Tidak ada. Sekarang saya tanya sama Anda, kalau Anda mengambil anak umur 9 tahun untuk Anda setubuhi, Anda nikahi dan Anda setubuhi, Anda dijemput polisi tidak? Ini kan Anda cuman hanya mau ingin itu aja yang Anda bahas, nggak tahu sejarahnya. Dibawa dulu, tidur dulu di bawah sana Bang, ngapain kita diskusi? Kapan saya bilang mencabuli? Nah, saya tidak bilang abang bilang. Saya bilang dari kalangan Kristen, dari kalangan abang ini, bukan abang. Ya syukur Siapa kalau abang Bang? bisa. Orangnya siapa? Tolong bedakan Bang, apologet Kristen yang benar dan yang kelakuannya uraan seperti itu. Misalnya Bang, saya kasih contoh ya Bang, ini Bang. Muhammad bilang apa? Aku buta huruf, tidak bisa baca. Thank you buat teman-teman semua masih di OFM. Ini cerita tentang si Nabi Lukondo. Dia menggauli dengan bocah 9 tahun. Itu binatang. Si Nabi Lukondo. Saya itu kan Si Nabi Lukondo. Binatang. Si Nabi Lukondo. Bang berisik sekali Bang. Iya bang. Abang berisik sekali. Abang bisa cari posisi yang bagus? Oke siap bang. Masih berisik ya bang? Cari tempat yang tidak berisik Bang. Oke. Matiin. Udah bang? Oke Bang, kenalan diri dulu Bang. Abang Islam atau Kristen? Saya Islam bang. Islam. Silakan Bang, apa yang mau Anda utarakan? Silakan. Dia mau nanya bang. Apa itu Bang? Apa setiap agama itu benar apa salah bang menurut abang? Setiap agama benar atau salah? Benar menurut versinya masing-masing Bang. Tetapi tentu tidak seperti demikian. Klaim-klaim itu hanya benar versinya sendiri Bang. Nah makanya sekarang yang akan kita gunakan sebagai penggaris itu apa? Apa yang kita gunakan untuk menetapkan yang Kristen atau Islam yang benar? Itu dulu. Iya. Kalau menurut Karena kan versi kebenaran itu kan relatif Bang. Tergantung siapa yang jadi ukuran, tolak ukur. Betul nggak? Betul. Nah sekarang kita pakai saja metode norma dan kesepakatan kita bersama. Gimana? Setuju? Setuju. Oke, coba saya mau ini dulu sama Anda. Gimana bang? Saya ringan aja bang. Oke. Tapi Anda benar seorang muslim ya? Islam. Dari mana saya tahu kalau Anda seorang muslim? Apa ya? Oh ini istri nah. Kelihatan nggak bang? Oh iya, kelihatan. Oke. Jilbaban ya. Oke, baik. Iya. Begini, Bang. Pertama-tama kita memiliki sebuah norma-norma yang ada di tengah-tengah masyarakat. Dan kita memiliki sebuah kesepakatan yang bersama, baik kita sadari ataupun tidak, kita sama-sama sepakat menentukan bahwa itu yang benar. Saya kasih contoh, Bang. Contoh sederhana, Bang. Gimana tuh bang? Bang, menurut Anda nih, ya, pantas atau tidak seseorang itu, contoh orang umur 50 tahun begitu, mengawini mengawini anak 9 tahun. Nggak cocok lah bang. Nggak cocok. Nggak pantas. Saya mau tanya sama Anda, betul tidak itu sang baginda lakukan? Sang baginda Muhammad. Ya. Ya kalau menurut saya sih ya nggak cocok, nggak bagus. Berarti tidak baik dia. Iya. Bagaimana Anda masih mengikuti? Bagaimana Anda masih mengikuti? Setiap orang kan mungkin ada tujuannya, ada alasannya gitu bang. Oke. Tadi Anda sudah bilang tadi tidak bagus. Sekarang ada alasannya. Nah, ini sudah termasuk lagi nih. Maka otak itu akan mencari pembenarannya sendiri. Sebentar Bang, karena ada semacam syaraf-syaraf neuron-neuron di dalam otak itu ya, mencari kenyamanan bagi dirinya ini.
Jadi otak itu masih kaget, Bang. Ini harus mencari pembenaran, ini gimana caranya nih? Harus mencari kenyamanan, begitu, Bang. Jadi di sini, Bang, kita tidak menggunakan metode-metode seperti itu, Bang. Karena akal manusia, pikiran manusia, otak manusia itu akan mencari sesuatu yang aman bagi dirinya. Jika otaknya merasa terserang, maka dia cari sesuatu untuk membenarkan dirinya. Nah, sekarang, Bang, Anda tadi sudah bilang bahwasanya itu sesuatu yang tidak baik sesuai norma yang berlaku di masyarakat. Betul? Tapi tiba-tiba Anda mencari pembenaran sendiri. Oh, itu kan karena Jangan seperti itu, Bang, diskusi. Ya, kita Iya, tidak seperti memang itu. memang itu tidak benar, tidak bagus. Mungkin Kalau seperti itu, mungkin dia kenapa ada Anda masih maksud dan mengikuti dia? tujuannya. Ya karena saya kan lahir dari agama Islam, Bang. Itu dia jawabannya. Itu jawabannya, Bang. Karena apa? Karena Anda sudah didogma, sudah didoktrin dari kecil. Ikutlah sang Nabi Baginda, ini dia baik, dia suri tauladan, pokoknya dia manusia paling benar. Karena itu sudah dicekokin kepada Anda dari kecil, maka Anda akan memiliki satu pengetahuan yang sedemikian rupa. Nah, sekarang Anda sudah menerima satu informasi baru. Apakah sekarang pikiran Anda mau menerima informasi baru itu atau tidak? Sekarang itu masalahnya. Ya kalau untuk informasi itu ya saya menerima. Oke? Makasih, Bang Dada. Terima. Artinya sekarang bagaimana Anda bisa mengatakan bahwa dia adalah suri tauladan yang baik, sementara Anda mengatakan di saat yang sama itu tidak baik. Bagaimana Anda mengakurkan pikiran Anda? Silakan. Ya kan itu kan gimana ya? Menurut versi Abang gitu kan, pemikiran itu kan beda-beda, Bang. Iya, saya pengen dengar versi Anda bagaimana? Ya yang saya bilang mungkin maksud dan tujuannya mungkin ada alasannya juga, Bang. Cuman itu emang tidak baik lah. Nggak Ya, bagus jelaskan. seperti itu, kan. Kalau Anda hanya mengatakan oh mungkin ada tujuannya, itulah tadi yang saya sebut tadi itu, ya. Cara berpikir alam pikiran bawah sadar Anda sudah mencari tempat yang nyaman. Begitu. Oke, sekarang saya boleh nanya sama Abang, Bang. Silakan. Abang agamanya apa, Bang? Saya seorang Kristen, Bang. Kristen. Ya. Apa yang Abang pertahanin dari agama Kristen, Bang? Yesus, Bang. Karena saya melihat Yesus sebagai satu sosok yang harus saya teladani, saya ikuti pengajarannya. Ketika saya melihat Muhammad, saya tidak melihat sesuatu yang saya harus ikuti dari pengajarannya. Bahkan Anda sendiri sudah mengatakan itu kepada saya. Ya, abang percaya Yesus itu nabi atau Tuhan, Bang? Balik lagi ke sini lagi, teman-teman. Capek. Bang, begini ya, Bang? begini. Mungkin Anda baru pertama kali nih dengar channel saya, Bang. Tuhan dengan Tuhan itu sama, Bang. Begini, Bang. Begini, saya kasih Anda contoh. Kalau misalnya Anda pernah dengar nggak menuhankan setan, menuhankan uang, menuhankan jabatan? Pernah dengar itu nggak? Pernah. Oke. Kalau ada kata-kata dia menuhankan setan, berarti Tuhannya dia siapa? Ya setan. Oke. Kenapa kok disebut Tuhannya dia setan? Ya karena dia menuhankan setan. Berarti Anda percaya bahwa setan itu Tuhan? Ya kalau bahasanya Abang begitu ya berarti kalau saya nggak percaya Tuhan saya setan. Bukan. Ada nggak seseorang yang menuhankan setan? Ya ada. Oke, berarti menurut dia setan itu Tuhan. Iya. Pencipta langit dan bumi. Iya. Ya karena dia percayakan setan. Oke, saya ganti. Orang gini, ada nggak orang menuhankan jabatan? Ada. Oke, berarti dia percaya jabatan itu pencipta langit dan bumi. Ya percaya, pasti. Ya, mandi lumpur dulu sana, Bang. Ya, mandi lumpur dulu. Ya, kalau udah mandi lumpur baru sini lagi. Susah, teman-teman. Kita akan kembali lagi ke sana, teman-teman. Isu yang sama. Tuhan apa nabi? Nabi apa Tuhan? Tuhan. Sampai saya capek ngomong itu berkali-kali. Tuhan dengan Tuhan itu yang sama. Sama itu kata yang sama, Bun. Ya, silakan nyalakan kamera dulu, Bang. Kenalan diri dulu, Bang. Apakah Anda seorang Muslim?
Saya seorang Muslim. Ya, silakan Bang. Apa yang mau Anda utarakan? Ya, saya hanya menanggapi si Dian tadi itu aja. Saya hanya bilang gini, Hmm. dia ini kalau nggak paham Muslim nggak usah bicara tentang Muslim gitu ya. Saya dari Maksudnya? Malang. Nggak, abang tadi bertanya kepada dia masalah Oke. tentang Rasul kami, Oke. ya kan? Oke. Nah, jadi dia ini tidak paham. Jadi kalau nggak paham nggak usah banyak bacot, nggak usah banyak bicara gitu. Oke, coba saya naikkan lagi dia ya. Atau Anda mau ditanya pertanyaan yang sama seperti dia yang kepada dia? Bagaimana? Oke, sekarang saya tanya sama Anda. Kalau misalnya Anda mengawini anak umur 6 tahun, kira-kira dijemput nggak Anda sama polisi? Sejarah daripada Rasulullah itu bukan zaman Bang, seperti dijawab sekarang. dulu Bang, tenang dulu Bang ya, tenang dulu, tenang Iya, dulu, tenang. itu di zaman Rasulullah Iya, itu. tenang dulu Bang. Rasulullah itu Nanti dikasih. kita ke sana, nanti kita ke sana Iya. Bang. Coba pelan-pelan dulu Bang. Kita kalau diskusi itu bertahap Bang, punya tahap dulu. Oke. Iya. Kalau abang, sebentar, aduh, inilah saya suruh tarik napas, tarik napas. Hembuskan dulu Bang, supaya Anda tenang. Oke, tarik napas lagi Bang. Hembuskan lagi. Saya ajarin yoga ya Bang ya, yoga. Oke. Coba. Kalau Anda sekarang mengambil anak umur perempuan 6 tahun, kemudian Anda menggaulinya pada dia berumur 9 tahun, kira-kira Anda dijemput polisi nggak? yang abang ceritakan ini Kan nggak kalau dijawab. Rasul Persis kami- seperti saya Iya. teringat dengan Romo Cafe kalau tanya Enggak. sama Anda ngobrol. Kalau Anda terlalu abang- banyak retorika. Sebentar dijawab dulu. Anda saya dijemput tidak menjawabnya sebagai yang Enggak, keinginan saya abang. tidak Bisa, tanya. Dengar, bisa. saya tidak ngomong nabi, saya tidak ngomong apa yang lain-lain. Saya ngomong tentang kalau itu terjadi pada Anda dijemput polisi tidak? Saya tidak mau menjawab sesuai keinginan Anda. Masih mending yang tadi. Masih mending yang tadi. Iya. Kalau yang tadi kalau ditanya jawab. Keinginanmu aja yang mau diinginkan. Di zaman Rasulullah tidak seperti Oke, itu. apakah Anda percaya bahwa dia suri tauladan yang baik? Benar. Oke, berarti apa yang dilakukan oleh dia dicontoh oleh manusia zaman sekarang itu adalah baik, betul? Contohnya Rasulullah tidak pernah melakukan kesalahan. Satu pun tidak ada. Oke. Tidak ada. Sekarang saya tanya sama Anda, kalau Anda mengambil anak umur 9 tahun untuk Anda setubuhi, Anda nikahi dan Anda setubuhi, Anda dijemput polisi tidak? Ini kan Anda cuman hanya mau ingin itu aja yang Anda bahas, nggak tahu sejarahnya. Dibawa dulu, tidur dulu di bawah sana Bang, ngapain kita diskusi? Anda berbelit-belit kemana-mana, gimana sih? Aduh. Hati nggak bisa jawab, nggak bisa berargumen, lapor. Lapor. Ayo silakan. Kalau Anda tidak mampu berargumen, jangan memaksakan diri, gitu ya. Oke, silakan Oke. Bang, nyalakan kamera dulu. Oke, kenalan diri dulu Bang. Apakah Anda seorang Muslim? Ya, Muslim. Oke, silakan Bang. Apa yang mau Anda utarakan? Abang sudah sering nonton Edis TV? Enggak sering. Enggak sering. Baik, pantesan masih anu. Oke, silakan. Silakan Bang, apa yang mau Anda utarakan? Silakan. Enggak. Soal tadi yang abang pertanyakan itu kan Hmm. di saat apa tadi ngomong baginda Nabi ya menikahi wanita yang umur 6 tahun. Iya, betul atau salah itu? Bentar dulu, dicabuli 9 tahun. Dicabuli, bukan dicabuli. Anda ini memfitnah. Bukan dicabuli. Ini Anda ini. Anda tidak boleh ngomong begitu. Aduh. Bukan begitu. Coba dengarkan baik-baik. Sang baginda Nabi, dia menikahi Aisyah ketika Aisyah berumur 6 atau 7 tahun.
Kemudian berumah tangga. Berumah tangga itu artinya melakukan aktivitas suami istri. Tahu kan maksudnya aktivitas suami istri? Saya tidak perlu pakai bahasa-bahasa yang vulgar. Tahu? Oke, tahu. Oke, pada saat Aisyah berumur 9 tahun. Anda tahukah bahwa itu terjadi, dicatat di dalam hadis-hadis? Ya, tahu. Oke. Nah, sekarang apa yang mau Anda tanggapi dari situ? Ya, saya balik nanya ke Abang nih, boleh? Silakan. Di saat itu Tuhan marah nggak sama Nabi? Bang, ini bukan masalah Tuhan marah atau enggak. Bang, begini Bang, Nabi Anda itu Bang, dia misalnya dia menikahi siapa-siapa. Engkau boleh menggauli siapa-siapa yang kamu ingini untuk digauli kembali dari perempuan-perempuan yang telah dicerai. Itu tidak ada dosa bagimu. Bukan masalah Allah marah atau tidak, Bang. Bagaimana Anda ini? Kok jadi ke situ? Masalahnya kan dari awal di situ, makanya kamu dengar dulu nih. Kalau itu kamu tanggapi sepuas hati kamu nih. Nah, di saat itu Tuhan itu menurut Tuhan ya, Nabi Muhammad salah. Tuhan apa enggak siapa di situ? Yang Anda maksud Tuhan siapa di situ? Ya Allah lah, Tuhan saya. Dari Kepada Nabi. Oke. Ya. Tolong jawab itu. Marah atau tidak? Iya. Ya, Salah enggak di mata Tuhan? mana mungkin marah, orang kata Aisyah aja pekerjaan anunya aja, kerjanya aja hanya menuruti hawa nafsu Muhammad, gimana? Ya, Tuhan. Bang, Anda pakai headset dulu lah, gimana? Anda nggak denger kok kita ngomong? Bener, ini kan dengar jelas nih. Apa yang Anda nggak dengar? bertanya kepada saya, apakah Allah marah? Betul? Nah, di saat itu, di saat Nabi Muhammad, Bagaimana dia marah? Kata Aisyah, dia itu kerjanya menuruti hawa nafsu Muhammad. menurut Tuhan itu benar kan, nggak salah kan, nggak marah kan? Ya tidak marah, orang dia aja menuruti hawa nafsunya kok, gimana? Kenapa kamunya yang marah, yang nggak terima? Oke, baik. Pertanyaan bagus. Kenapa orang itu nggak marah? Kenapa kamu marah? Baik. Sekarang begini. Kamu permasalahkan di situ? Baik. Dari dulu Baik. kamu permasalahkan di situ. Sedangkan Tuhan aja yang menciptakan mereka nggak melarang itu kan? Baik. Kenapa kamu yang bermasalah dengan dia? Baik. Boleh saya Itu jawab? Boleh. Boleh saya jawab? Boleh. Baik. Sekarang, betulkah bahwasanya kalau Anda melakukan seperti itu berarti Anda mencontoh sang baginda Nabi? Nggak ada yang pernah mencontohnya lagi. Di zaman sekarang Iya. nggak ada kan? Kenapa tidak dicontoh? Karena nggak bagus. Bukan masalah nggak bagus. Kamu hidup di mana sekarang? Di Indonesia kan? Ada undang-undangnya Berarti nggak juga, relevan kan? lagi. Nggak relevan. Ya kalau zaman sekarang, kamu kan nanya zaman sekarang nih. Itu kan Ya, ada berarti zaman undang-undangnya. sekarang tidak relevan lagi. Nggak ada di undang-undang nggak boleh di sini sekarang. Iya, kenapa tidak boleh? Ya kan ada undang-undangnya diatur di Indonesia. Iya, alasan itu tidak boleh berarti itu dipandang sebagai satu kejahatan, betul? Bukan kejahatan, memang belum waktunya aja di zaman sekarang. Iya, Gitu. berarti kalau melakukan hal yang demikian berarti dianggap suatu perbuatan yang jahat, betul? Bukan yang jahat, Tuhan nggak bikin bahan kayak gitu. Nah, terus Yang kenapa bikin jahat. dilarang-larang kalau begitu? Ini sama kayak saya puji dia teman-teman. Saya balikan dulu ya. Sama kayak saya puji. Gimana? Manusia nih yang melarang. Bagaimana? Tuhan apa manusia? Yang melarang Tuhan apa manusia? Iya, justru itu berarti Anda tidak setuju dengan undang-undang perlindungan anak itu. Apanya? Yang ngasih undang-undang itu siapa dulu? Ya, manusia, ada undang- DPR bersama dengan presiden, bersama dengan rakyat. Itu kan semua opini-opini itu kan dari masyarakat itu semua. Melindungi apa? Melindungi anak-anak. Supaya apa? Anak-anak masa depannya tidak terancam dan lain sebagainya. Nah, pertanyaan saya kepada Anda, kenapa itu bisa terjadi? Karena manusia berpikir bahwa itu adalah satu tindakan yang tidak baik, betul?
Oke, saya ikuti Oke. alur-alur cerita kamu Oke, nih. berarti Oke. menurut Anda, apakah yang dilakukan baginda Nabi itu masih relevan zaman sekarang? Di zaman sekarang ini, ya kan? Karena ada undang-undang. Ya enggak, undang-undang enggak memperbolehkan itu sekarang. Iya, berarti relevan nggak zaman sekarang? Enggak, kalau zaman sekarang Oke, kalau ditanyakan. berarti menurut Anda apa yang dikerjakan oleh sang baginda Nabi tidak relevan lagi dikerjakan sekarang, betul? Kalau sekarang iya, karena ada undang-undang kan. Iya, itu. Berarti bahwa dia sebagai suri tol sebentar. Terakhir nih penutupnya nih. Bukan Berarti penutup, dia berarti dulu itu nggak baik. bagaimana? Bukan berarti dulu itu yang dilakukan bukan nggak baik, bukan itu artinya. Dulu baik. Ya kan, menurut Tuhan kan nggak masalah itu. Ngapain manusia yang bermasalahkan itu? Ya kalau menurut Tuhan memang menurut Tuhannya begitu. Gimana sih Anda ini? Itu kan masalah. Anda kayaknya nggak nyimak dari awal tadi. Begini loh, Koko Dental Masalahnya begini. ini apa? Kok Iya, bermasalah? masalahnya begini. Tadi itu kami sudah ngobrol. Sebelum Anda masuk, tadi kita sudah Dulu ini ngobrol. ya, waktu zaman Kebenaran dulu nggak ada- itu menurut standarnya siapa? Standarnya siapa kebenaran ini? Makanya tadi kalau pakai standar Tuhanmu pasti menganggap apapun yang dikerjakan Muhammad itu pasti benar. Nah, sekarang yang menjadi berarti yang menjadi patokan sekarang itu adalah norma-norma yang berlaku di tengah-tengah masyarakat, betul? Iya, terus. Nah, berarti menurut norma tidak pantas itu dilakukan zaman sekarang, betul? Menurut norma-norma nih. Iya. Menurut Iya. menurut apa? Dari tadi norma nih. Jadi teman-teman sekalian, kalau misalnya Anda masih menggunakan sistem berpikir seperti itu, mencari kenyamanan di dalam pikiran. Pikiran Anda itu akan mencari pembenaran kepada dirinya sendiri. Repot kita kalau diskusi begitu. Ya, diskusi itu harus berani jujur, berani berwawasan, berani terbuka. Itu dong ya. Oke. Iya. Silakan Bang. Apa yang mau Anda sampaikan? Menarik ini. Saya lihat dari tadi nih perbincangan teman-teman dengan saudara Bagus. Saya melihatnya itu Anda berbicara dari tadi itu logis, saya lihat. Cuma yang saya pengen pertanyakan hari ini adalah sebelum Anda Kristen, Anda Islam. Saya tidak pernah dalam 1 detik menjadi seorang Islam, Bang. Tapi, sebentar, ada tapinya, Bang. Ada tapinya. Menurut ajaran agama Anda, tadinya saya Islam. No, tadinya saya Nggak, saya Muslim. Iya, sudah saya jawab, Bang. Tadi kan Anda tanya kepada saya, apakah tadinya saya Muslim? Saya bilang, dalam 1 detik dalam sejarah umur hidup saya tidak pernah saya menjadi seorang Muslim. Tetapi sekalipun demikian, menurut versinya Muhammad, saya adalah seorang mualaf, seorang yang keluar dari agama Islam. Coba, kenapa bisa begitu? Coba tanya. Berarti orientasinya dari awal saudara ini Kristen. Ya, saya dilahirkan seorang Kristen oleh orang tua yang Kristen. Tetapi menurut Muhammad katanya bayi-bayi itu dulu waktu lahir Muslim. Bapak ibunya lah yang menjadikan dia Wahyudi dan Nasrani. Gitu Bang. Muhammad nggak tahu ada agama Hindu dan Buddha. Lu betul nggak? Bang, Anda sinyal Anda kayaknya coba efeknya dimatikan dulu, Bang. Mungkin Anda perlu mematikan perangkat-perangkat itu, Bang. Nggak perlu pakai alat-alat seperti itu karena suara Anda itu mati hidup gitu. Cek, coba Bang. Anda pakai perangkat apa sih? Soundcard.
Oke. Menurut Sang Baginda bahwa setiap manusia dilahirkan dalam keadaan muslim. Betul atau salah yang saya bilang? Kalau menurut agama kami, iya. Oke. Lalu orang tuanya lah yang menjadikan dia seorang Yahudi maupun Nasrani, betul? Orang tua dia yang menjadikan dia adalah seorang Nasrani atau Muslim dan agama-agama yang lain. Maksudnya seperti itu. Jangan ditambah-tambah, Bang. Gak boleh Anda tambah-tambah. Sebenarnya hadisnya tidak ada tambah. Saya tampilkan ya. Kita main jujur-jujuran, Bang. Sekali lagi saya bilang, Bang. Kita harus main jujur-jujuran. Jangan kita menipu diri kita sendiri, Bang ya. Saya tampilkan hadisnya, Bang. Ya, oke. Sebentar. Sebelum masuk ke season berikutnya, Oke. saya ingin berbicara juga dalam persoalan ini. Silakan, Bang. Ini perspektif. Ini perspektif persoalan dari awal itu saudara yang melontarkan kalimat dan menghukumi dan menjas kalau Islam seperti itu. Jadi sangat relevan ketika kami juga mempunyai hal menjustis agama Kristen juga seperti itu. Nyambung sih, Bang. Bang, yang dibahas bukan itu. Yang dibahas bahwasanya setiap manusia, Anda kan bertanya kepada saya, apakah tadinya saya Muslim? Betul? Iya, betul. Oke, saya bilang tidak. Tidak pernah dalam sedetik saya menjadi seorang Islam. Lalu, tapi menurut Muhammad, tadinya saya Islam. Betul? Dalam versi Islam, iya. Oke. Lalu orang tualah yang membuat manusia-manusia itu menjadi Yahudi dan Nasrani. Berarti di dalam sudut pandang dia bahwa tidak ada agama selain Islam, itu hanyalah Yahudi dan Nasrani, tidak ada Hindu, tidak ada Buddha, betul? Betul? Betul. Ya sudah, berarti Muhammad tidak tahu kalau ada agama Hindu dan Buddha, betul? Anda jualan ini. Ya, jualan dulu, Bang. Nggak nyambung, kita nanti ngobrol kita. Aduh. Ayo silakan. Ayo diskusi yang baik yuk. Silakan, kita diskusi seputar agama ya. Kita bongkar semuanya. Ayo silakan. Menjelang siang Ibu, silakan Bu. Apa yang mau Anda sampaikan? Anda seorang muslimah ya? Iya betul. Apakah Anda bisa mendengar suara saya dengan baik? Bisa dengar. Bisa Oke. dengar. Silakan Bisa. Ibu, silakan. Apa yang mau Anda utarakan? Menurut Sang Baginda Nabi, menurut Nabi, akal Anda itu hanya setengah. Separuh saja akal Anda itu. Sebenarnya menurut Sang Baginda Nabi Muhammad, perempuan itu tidak pantas ngomong agama karena akalnya kurang. Tapi terserah Anda, kalau Anda mau coba, silakan. Ya gini aja ya. Apapun materinya, tolonglah hindari yang menyinggung perasaan yang tidak seiman begitu. Dengan mengatakan sesuatu yang tidak sama dengan pemahaman kalian gitu. Terkait Oke, dengan baik. masalah Rasulullah yang menikahi begitu, itu ada narasi yang memang sengaja. Ya saya melihat Anda itu hanya mencari biar mendapat perhatian begitu dengan cara menghujat Islam begitu kan. Dari itu tanggapi. Anda banyak kan mendapatkan penghasilan kan. Baik, saya tanggapi ya. Sudah bisa saya tanggapi? Silakan. Baik, terima kasih. Pertanyaan yang bagus. Baik. Pertama-tama, saya setuju dengan Anda, Bu. Saya sangat-sangat setuju dengan Anda bahwa kita sebenarnya itu ngurus agama masing-masing saja. Yang Islam urus agama Islam, yang Kristen urus agama Kristen. Mau Muhammad menikahi umur 9 tahun kek, mau apa, mau kena sihir kek, urusan mereka itu, ngapain diurusin? Saya setuju dengan Anda, Bu, setuju. Tapi kenapa ini terjadi? Karena begini, Bu. Karena banyak orang-orang Islam
Dan mereka-mereka inilah yang memulai-mulai dulu, Bu, untuk membahas-bahas agama Kristen. Saya kasih, Bu, contoh-contohnya. Mau saya kasih contoh-contohnya? Saya nggak mau ngomong tanpa bukti, ngomong halusinasi, tidak. Pertama, ada seorang ustadz besar, ustadz kondang, seluruh Indonesia tahu. Namanya Ustadz Abdul Somad. Dia ngomong apa? Ngomong agama Kristen. Ulangan 18 ayat 18 itu adalah nubuatan tentang Nabi Muhammad. Artinya apa? Dia bahas-bahas Kristen. Terus di dalam salib ada jin kafir. Kemudian seorang wakil presiden Yusuf Kala mengundang penceramah besar asal India namanya Zakir Naik. Dia berbicara dari kota ke kota. Yang dibahas apa? Yang dibahas adalah Kristen. Contohnya apa? Dia bilang Yesus adalah seorang Muslim. Ya, bahwasanya Muhammad itu meneruskan ajaran Yesus. Jadi saya tanggapi, Bu. Saya tanggapi. Bagaimana mungkin Muhammad dan Yesus mengajarkan pengajaran yang sama? Beda, Bu. Nah, maka sebenarnya, Bu, dengan sangat terpaksa sebenarnya saya melakukan ini. Begitu, Bu. Nah, kemudian yang kedua, Anda mengatakan bahwa saya melakukan penghujatan biar dapat untung menurut Anda. Bu, saya mau kasih tahu Anda ya. Coba dengarkan saya. Selama saya berbicara, tunjuk satu saja statement saya yang merupakan fitnahan, hujatan terhadap agama Islam. Kalau ada, saya terjun dari Monas. Silakan, Bu. Silakan. Satu aja, saya pengen dengar. Yang mana? Ya, yang tadi Anda mengatakan Rasulullah itu memiliki perbuatan seperti itu karena di dalam yang saya yakini bahwa Nabi Muhammad itu ketika menikah dengan Siti Aisyah itu Aisyah tidak jadi korban. Kalau Anda mengatakan digauli pada umumnya juga didatangi polisi dan sebagainya, itu kan sengaja. Anda sengaja menggiring untuk Sebentar, polisi sebentar, gini. Coba spesifik dulu, apakah fitnah ketika saya katakan bahwa sang baginda menikahi Aisyah di saat berumur 6 tahun dan menggaulinya di saat berumur 9 tahun? Halo? Itu hadis ya, tapi hadisnya itu masih hadisnya itu masih ada yang palsu itu. Sebenarnya di dalam Islam Nah, itu kalau tidak palsu 9 urusan tahun. Anda, yang jelas Anda tertulis di situ, betul. Ada tertulis tidak di situ? Iya, itu palsu. 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 Kenapa kalau bikin bangkrut dipalsu-palsuin, kalau bikin untung di asli-asli? Nanti kita lanjut lagi ya, masih berisik. Oke, nanti kita lanjut lagi. Aduh. Coba tunjukkan saja satu statement saya yang bukan merupakan fakta, begitu loh. Yang bukan fakta itu yang diomongin Abdul Somad, Zakir Naik, nah itu yang ngarang bebas semua. Contoh, dia bilang Yesus Muslim, itu ngarang. Ulangan 18 ayat 18, diri tengah-tengahmu dari antara saudara-saudaramu yang seperti Musa, itu ngarang Muhammad. Nah, kalau saya bilang bahwasanya sang baginda menikahi Aisyah berumur 6 dan 7 tahun dan menggauli dia, berumah tangga dengan dia berumur 9 tahun, mana fitnahnya di mana? Begitu loh. Tidak fitnah, itu memang ada kok dibilang fitnah. Oke, jangan dimakan Bang mikrofonnya Bang. Jangan, maksudnya jangan bernapas. Agak jauh sedikit. Manis soalnya Bang. Oke, kenalan dulu Bang. Abang Islam kah, Kristen kah? Silakan. Ya, Islam. Oke, apa yang mau Anda utarakan Bang? Betul tidak Bang bahwa saya kadang-kadang menyampaikan sebuah fakta, tetapi fakta itu tidak bisa diterima atau akal itu
mendadak mencari daya upaya untuk membantahnya padahal itu benar. Silakan. Ya, emang bener memang. Kadang orang-orang tadi nggak bisa melihat antara kenyataan sama Harapan. kemampuan gitu loh. Ya. Yes. Jadi kenyataan hari ini harus kita saksikan, hari ini kita terima gitu loh. Oke. Bukan harapan yang ngikuti kenyataan yang ngikuti harapan gitu loh. Harapannya kalau bisa harapan yang ngikuti kenyataan. Kalau kenyataan nggak bisa dirubah Oke. gitu. Oke. Lalu bagaimana ceritanya Anda ini? Kok Lanjut Pak. Oke, bagaimana? Sekarang apakah Anda sudah punya sesuatu yang berbeda dari yang selama ini? Bagaimana? Apa yang ada di dalam pikiran Anda? Silakan. Mungkin kalau hari ini aku lihat ya muslim-muslim hari ini atau orang-orang hari ini itu lagi tingkat krisis identitas. Mungkin lagi mencari pada waktu tadi yang jadi masalah. Dia gak bisa nerima kenyataan gitu loh. Oke. Krisis identitas itu yang perlu diperbaiki. Yes. Oke. Lanjut Bang. Oke. Jadi Anda tidak membantah ya apa yang saya sampaikan ya? Oh enggak, harapan saya yang paling utama adalah kenyataan. Oke. Lihat kenyataan baru berbicara. Oke, baik. Tapi begini Bang, ada orang-orang yang komen ini, mereka meragukan keislaman Anda ini. Coba, apakah benar-benar, coba, kalau Anda betul-betul seorang Muslim Bang, pasti Anda bisa membaca 1 ayat, 2 ayat di dalam Al-Quran. Kami mau dengar itu Bang. Wah, kalau urusan itu kan urusan saya sama Tuhan saya masing-masing. Nggak perlu diumbar. Itu aurat buat saya. Tapi Anda betul-betul seorang Muslim? Muslim atau tidak Muslim itu hanya Tuhan saya yang tahu. Itu aurat saya. Kalau saya membuka aurat saya ya sama aja. Itu saya membuka aurat Tuhan saya. Itu. Oke. Tapi dari Yang gaya jelas, dari saya gaya Muslim Anda dan bicara, saya mengabdikan. dari gaya Anda bicara saya percaya di KTP Anda tertulis Muslim. Tapi Keluarga mungkin saya dari keluarga Muslim. ya. Oke, tetapi Anda setuju dengan argumen-argumen saya ya? Sepakat banget ini. Sesuai dengan kenyataan kehidupan. Oke. Jadi segala sesuatu tadi ikuti kenyataan. Kalau di zamannya Muhammad, Ahmad bin Abdullah, semuanya kalau hidup di zaman hari ini, ya dia suruh naik mobil apa naik sepeda motor nggak mungkin bisa. Gitu loh. Sama juga kita hari ini kalau hidup di zamannya Muhammad naik kuda juga nggak bisa. Yang paling utama adalah kenyataan. Oke, baik. Gitu, Saya kasih pembandingnya dulu ya biar adil teman-teman, biar adil. Ini ada Bang Azmi. Bang Azmi Muslim ya Bang ya? Ya, Muslim. Oke. Bang, jadi ini yang di atas ini Bang, dia Muslim Bang. Tetapi dia setuju nih dengan argumen-argumen saya ini. Bang Edis nanti bisa sambung lagi nggak? Ini putus-putus aku, sinyalnya hilang ya. Tapi normal kok di sini Bang, normal. Tapi di sini putus-putus punya aku ini. Ya, tapi normal kok di sini Bang. Coba Bang Azmi, bagaimana tanggapan Anda ini dengan seorang Muslim yang malah setuju dengan channel saya ini? Gimana? Silakan. Menurut saya banyak lagi dong. Gimana? Diperbanyak literasinya. Kedengeran nggak suara saya? Ya kedengeran, nggak tahu dia dengar atau enggak. Dirha. Jelas. Ya. Bagaimana Dirha? Menurut Azmi katanya Anda perlu banyak belajar, perlu banyak literasi. Itu gimana? Yang benar yang mana? Silakan. Ya benar. Kita manusia itu tadi harus banyak-banyak belajar. Karena masalah itu tadi yang mendewasakan kita. Kalau kamu nggak mau belajar, mati aja. Oke. Lalu kesimpulannya bagaimana ini? Ya. Guru terbesar adalah masalah. Tanpa masalah, seseorang tadi nggak pernah bisa hidup gitu loh. Jadi jangan pernah menyanyiakan masalah. Karena Tuhan tadi berbicara lewat 3. 1 masalah atau penderitaan, 3 kasih sayang, dan yang ketiganya adalah ilmu. Oke. Jadi kalau orang tadi berbicara lewat harta atau lewat ilmu, banyak orang yang berlomba-lomba. Tapi kira-kira kalau lewat masalah, kamu bisa nerima apa enggak? Baik. Padahal dari masalah tadi orang tadi bisa
berpikir dewasa. Baik, saya setuju dalam hal itu. Silakan Bang, lanjut. Baik, tetapi yang kita bahas bukan itu tadi, Bang. Artinya ada statement-statement saya tentang apa sesungguhnya ajaran Islam, tetapi orang Islam sendiri menyangkali begitu loh. Saya kasih contoh misalnya. Bahwasanya memang benar bahwa sosok panutan yang umat muslim ikuti itu adalah sang baginda Nabi, itu melakukan hal yang demikian tadi, betul tidak? Dia menikahi anak umur 6 dan 7 tahun, kemudian menggaulinya pada waktu berumur 9 tahun. Nah, kenapa sekarang ini orang-orang seperti berbelat-belit begitu menjawab itu? Oh, tidak benar itu. Yang satu bilang itu katanya hadis palsu. Ya, gimana sebenarnya coba? Apakah masih bisa dijadikan sebuah seorang suri tauladan yang baik pada masa kini? Coba. Saya ikut jawab. Silakan Bang Asmi. Itu masalah isu pernikahan Aisyah sama Rasulullah itu udah lama kayaknya ya buat bahan orang Kristen ya, nyerang Islam ya. Cuma yang perlu digarisbawahi bahwa setiap masa itu punya normanya masing-masing. Jadi pada zaman dulu punya norma demikian, sekarang demikian. Mungkin zaman dulu nggak ada itu batas usia menikah. Oh, banyak raja-raja yang menikahi anak di bawah usia umur menurut zaman sekarang. Oke. Betul nggak, Bang? Berarti menurut Anda perbuatan tersebut itu adalah perbuatan yang baik pada masa itu? Pada masa itu tidak ada masalah, tidak ada yang apa? Oke, protes siapa orang lain selain daripada dia yang melakukan yang demikian itu? Saya pernah baca itu ada dari raja-raja, bahkan cuma saya lupa namanya, mungkin saya harus cari lagi. Bukan, di antara referensinya. para sahabat, di antara orang-orang yang sehidup semasa dengan sang baginda Nabi itu yang melakukan hal yang demikian itu siapa saja? Selain Nabi, di antara para sahabat. Ya, karena Anda mengatakan itu normal kan? Itu normanya memang seperti itu pada masa itu, betul? Iya, betul. Maksud saya normal begini, tidak ada di antara para sahabat atau orang-orang bahkan musuh Nabi sekalipun, orang kafir yang mencela perbuatan tersebut. Oke, berarti itu adalah perbuatan yang normal pada waktu itu, betul? Betul, pada waktu itu tidak ada masalah. Oke, pertanyaan saya siapa orang lain yang melakukan hal yang demikian? Kalau memang normal. Saya nggak sampai ke situ nyari-nyari informasinya. Nah, berarti Anda sudah melakukan argumentasi yang disebut argumentasi hayalan. Anda membuat sebuah hayalan bahwa dulu orang dulu memang udah biasa begitu. Nggak bisa begitu berargumen. Anda harus menggunakan data-data yang ada. Tapi kemudian yang kedua, artinya apa yang dilakukan itu tidak relevan lagi untuk dilakukan zaman sekarang. Situasi zaman sekarang tidak relevan. Oke, artinya bahwasanya yang dilakukan Muhammad tidak lagi pantas dilakukan untuk zaman sekarang. Situasinya yang tidak mendukung, sebab zaman dahulu yang namanya sekolah itu kan belum ada, Bang. Sekolah-sekolah zaman sekarang SD, SMP itu kan nggak ada. Jadi namanya anak tuh kalau udah balik, udah lewat menstruasi, kebanyakan udah pada nikah gitu. Oke, artinya kalau diterapkan zaman sekarang itu dianggap sebagai sesuatu yang tidak baik. Berarti pendapat yang mengatakan dia suri tauladan yang baik sepanjang zaman itu patah ya, gagal berarti ya. Suri tauladan sepanjang zaman. Siapa yang bilang itu, Bang? Bukankah dia suri tauladan sepanjang masa? Iya, betul, maksudnya tentang perkawinan itu maksud saya. Begini, apa yang dikerjakan oleh baginda Nabi itu menjadi panutan, menjadi contoh, menjadi tolak ukur untuk dilakukan oleh manusia-manusia, betul? Ya, betul. Nah, berarti kalau sang Nabi begini ditiru, dia pakai celana cingkrang ditiru, dia pakai calak ditiru, dia begini siwak ditiru. Artinya apa yang diperbuat dia itu menjadi contoh, betul? Iya, bisa dicontoh. Nah, ketika dia menikahi anak umur 9 tahun tersebut, menggauli umur 9 tahun, kenapa tidak dicontoh sekarang? Zaman sekarang kalau menikahi anak 9 tahun mentalnya belum siap, Bang. Beda dengan anak 9 tahun zaman Nabi. Oke, berarti ada satu perbedaan
ada sesuatu perubahan bahwasanya apa yang diperbuat oleh dia pada zaman dahulu tidak relevan lagi zaman sekarang. Artinya tidak tepat dikatakan itu menjadi contoh yang baik sepanjang zaman, betul? Untuk beberapa kasus iya. Ah, gitu. Kalau gitu kan enak kita diskusi. Jadi lebih terbuka. Artinya ada perbuatan gimana? Cuma saya tidak suka dari kalangan abang ini goreng gitu. Bahasanya Menggorengnya bahkan gimana? lebih mencabuli lah, apalah. Tidak pernah. Pedofil. Saya tidak bisa bilang saya mencabuli. Saya tidak pernah bilang mencabuli, Bang. Kapan saya bilang Ya, mencabuli? Saya tidak bilang abang bilang. Saya bilang dari kalangan Kristen, dari kalangan abang ini, bukan abang. Ya syukur kalau Siapa, abang Bang? bisa. Orangnya siapa? Banyak di komentar-komentar kayak gitu, Bang. Ah, yang seperti itu, Bang, memang tidak pantas, Bang. Saya juga mengatakan ya, tolong bedakan, Bang, apologet Kristen yang benar dan yang kelakuannya uraan seperti itu. Misalnya, Bang, saya kasih contoh ya, Bang. Ini, Bang. Saya kasih contoh. Memang, Bang, saya akui ada banyak juga oknum-oknum yang membuat diskusi itu menjadi tidak baik, yang membuat diskusi itu menjadi rusuh, menjadi ajang caci maki, tidak lagi sehat, Bang. Contohnya misalnya saya kasih contoh orang ini, Bang, ya. Dia tidak melakukan diskusi dengan baik, tapi dia malah membuat diskusi itu jadi kisruh begitu loh. Jadi ajang maki-makian, hujat-hujatan. Ah, seperti ini contohnya. Ini seorang anak pendeta ini. Saya kasih contoh aja, Bang, ya. Sabar. Ini, Bang. Saya balikan dulu kamera saya ya. Contoh sederhana nih, Bang. Bentar ya. Nah, Muhammad itu Nah, ini saya hilangkan dulu, Bang, ya. Ini dia orang NTT ini, Bang. Saya perbesar dulu nih ini. Bentar. dicekik oleh yang katanya ketemu dia baca. Muhammad bilang apa? Aku buta huruf, tidak bisa baca. Thank you buat teman-teman semua masih di OFM. Ini cerita tentang si Nabi Mukondo yang menggauli dengan bocah 9 tahun. Itu binatang. Si Nabi Mukondo buta huruf. Saya itu yang Si Nabi Mukondo binatang. Si Nabi Mukondo berusuh. Nah, Muhammad itu dicekik oleh katanya ketemu dia baca. Muhammad bilang apa? Aku buta huruf, tidak bisa baca. Thank you buat teman-teman semua masih di OFM. Ini cerita tentang si Nabi Mukondo yang menggauli dengan bocah 9 tahun. Itu binatang. Si Nabi Mukondo buta huruf. Si Nabi Mukondo biadab. Si Nabi Mukondo binatang. Si Nabi Mukondo berusuh. Nah, kalau seperti itu, Bang, memang yang seperti itu memang ya itu tidak mencerminkan seorang apologet, Bang. Jadi dia bukan membangun sebuah perdiskusian begitu. Kalau itu saya akui, Bang. Nah, Ya, itu cuman yang di saya channel maksud tuh yang kayak gitu orang-orang ini yang bikin akhirnya memperkeruh suasana ya kan? betul. Kalau itu saya setuju, Bang. Itu yang buat diskusi itu jadi tidak sehat seperti itu. Dan saya turun dulu ya. Ada Oke, Bang. jadwal ini. Oke. Baik, saya turunkan ya. Baik. Oke, saya ganti yang lain ya. Makasih Bang Azmi, saya turunkan. Saya turunkan juga ya Bang Dirha ya. Ya, Oke, makasih terima Bang. kasih. Sama-sama Bang, sama-sama. Ya. Jadi teman-teman, sedebat-debatnya kita, sediskusi-diskusinya kita, bawalah atau sajikanlah fakta-fakta begitu loh. Ketika mereka misalnya mengatakan bahwa Paulus merubah-rubah ajaran Kristen begini, coba ditunjukkan data-datanya, ada nggak begitu? Nah, jangan gara-gara mereka mengatakan demikian, lalu panas, lalu bikin lagu-lagu si nabi ini binatang, nabi ini Mukondo, apa kayak begitu? Jangan seperti itu ya.
Jangan seperti itu teman-teman. Kita bangun perdiskusian yang sehat. Ya. Kalau si PC The King emang kayak gitu. Dia orangnya mabukan. Tukang mabuk. Jadi ya mau gimana ya susah. Ya, Anda Muslim? Alhamdulillah Muslim Bang. Oke, silakan Bang. Apa yang mau Anda utarakan? Silakan. Silakan. Aku tanggapin aja yang tadi itu, Yang apa itu Bang? yang barusan lewat teman itu, yang Nabi Muhammad menikahi umur 6 tahun, toh terus menggauli nanti di umur 9 tahun. Oke. Apakah itu benar atau Kenapa fitnah? itu yang selalu berdasarkan dalil memang. Cuman kan itu kita kan tidak hidup di zaman itu, Bang. Iya, Kalau betul. kita mau membandingkan Nabi Isa atau Yesus menikahi Maria umur berapa itu, Bang? Umur 3 tahun kan? Nah, ini Kalau kita mau membandingkan. Bang. Bang. Makanya Bang, inilah yang membuat diskusi itu menjadi tidak sehat. Karena Anda mengeluarkan fitnah, saya mengeluarkan fakta, Anda balas fitnah. Jangan begitu Bang, aduh. Dia enggak fitnah. Saya kan cuma meneruskan kata-kata teman-teman lain. Saya tidak pernah menelusuri itu apa benar itu. Oke, coba saya minta Yesus sumbernya menikahi Bang. Maria. Coba di mana di Ya. mana Yesus menikahi Maria? Coba di mana Bang? Kalau ya makanya saya nanya ke Bang Edi. Memang kalau tidak begitu ya kenapa banyak teman-teman yang melontarkan kata-kata seperti itu? Iya, Kan mana sama Bang jawabannya kan? buktinya mana dalilnya? Sumber rujukannya mana? Coba. Kalau menurut Bang Edis memang tidak ada dalil seperti itu. Ya tidak ada Bang, makanya ini tugas Anda. Coba tunjukkan di mana dalilnya. Saya tidak pernah membaca dalilnya, cuma saya kan hanya meneruskan tulisan-tulis komentar-komentar dari netizen bahwa Jangan seperti itu Bang. Yesus Kalau kita menikahi. diskusi, kalau kita diskusi jangan katanya-katanya. Harus tunjuk ini sumber rujukannya. Nih ayatnya. Di Injil ini tertulis begini, Injil Matius dikatakan bahwasanya Yesus menikahi Maria. Tunjukin dalilnya Bang. Kalau saya terus terang tidak Jadi begini Bang. Begini Bang. Lain. Baik. Jangan Anda mengotori panggung diskusi agama yang seharusnya bermartabat, yang seharusnya ajang edukatif menjadi ajang maki-makian orang-orang tukang mabuk seperti PC The King Bang. Begitu, jangan begitu Bang. Diskusi aja, nggak usah bawa Nabi Anda itu binatang lah. Jangan begitu. Itu kan akhirnya memancing kekisruhan, bukan menimbulkan satu perdiskusian yang membawa ilmu. Begitu loh. Nah, kalau Ya. saya terus terang tidak suka, saya tidak pernah melolok baik dari agama sendiri ataupun di keyakinan sebelah. Saya tidak pernah mengolok-olok terus terang. Oke, makanya itu Beda Bang, dengan- kita bangunlah diskusi yang baik begitu loh. Biar bagaimanapun kan kita ini saudara sebangsa, biar bagaimanapun kita ini kan mau membangun bangsa, betul. Kalau saya sih menurutku lebih bagusnya kalau kita diskusi ya masing-masing membahas Alkitab sendiri. Karena Ya, kalau tapi kan saya lihat kalian, beberapa Bang, tapi kan apologet ini, kalian yang tukang bahasin kitab kami, Bang. kalau Coba, Bang Edis Hah? betul nggak bahwa kalian yang suka bahas-bahas kitab kami? Coba. Benar atau saling salah? serang Bang sekarang, dari sini menyerang ke sebelah, dari sebelah menyerang ke sini. Dimulai dari siapa? Yang mulai kalian dulu. Kata penonton itu Bang Edis yang mulai. Kok saya? Saya bikin channel ini baru tahun 2024.
Sedangkan kalian penonton bilang, bahas-bahas, Bang Edi sedangkan mulai. Zakir bahas-bahas Kristen 2017. Anda miskin informasi. Ya sudah Bang, Anda dibawa dulu, Anda nyimak saja. Kalau nggak tahu apa-apa dibawa saja. Saya ini hanya sebagai respon begitu, merespon bukan memulai, begitu ya. Cerita aja ya. Jadi pada waktu itu teman-teman, saya itu sedang scroll kemudian ditarik begitu ya, dan mereka nggak ngaku kalau saya ditarik itu. Iya, ditarik ke roomnya itu si kafe itu loh. Romo. Ada apa Romo? Saya masih senyum-senyum loh. Kenapa saya ditarik ke sini Romo? Kamu dari apa? Dari sekte apa katanya? Ush. Diinterogasi saya teman-teman loh. Makanya saya pengen putarkan. Loh, teman-teman kita nobar dulu lah ya. Tapi nanti kena nggak nanti nih? Kita dengarkan suara aja atau bagaimana? Ini ceritanya biar teman-teman tahu. Jadi banyak yang ngomong, Bang, kenapa Bang kalau sekarang bahas-bahas itu Bang, tetangga ini? Nih, saya ceritain. Begini jalan ceritanya. Oh, di sini ada Edis TV nih. Edis TV yang sebenarnya atau Edis TV yang bukan sebenarnya? Romo. Oh ya Sam, silakan Sam. Sebelum ini Edis TV tipe-tipe. Ya kasih dia CB dulu lah kalau dia Edis TV benar. Saya percepat ya. Halo Edis TV. Iya, halo, ada apa saya ditarik ini? Oh tidak tahu, saya tidak tahu siapa yang tarik kau ke sini. Duh. Tahu, saya cuma lewat ditarik. Ada apa? Saya tidak mengerti siapa yang menarikkan kau ke sini. Engkau Edis TV yang benar atau bukan Edis TV yang benar? Benar. Oh, bisa buka kameramu? Kan saya lihat Edis TV juga dia buka kamera dan dia buka kacamata itu. Kalau dari suara udah kelihatan itu asli kok. Tidak, saya buka kameramu. Ini saya besarkan di sini. Kalau kau mau. Ikan lah, santai aja, Edis TV. Besarkan dia dulu. Silakan Edis TV, mau tema mana secara biblis kalau engkau mau bahas di sini. Gak ada, saya cuma lewat aja tadi Bang. Saya lewat kemudian ada yang narik gitu. Oh ya, santai aja. Oh ya, selamat datang Edis TV. Oke. Iya, selamat datang. Gimana? Ada apa saya malah nggak tahu. Saya cuma lewat scroll aja terus ditarik tadi nih. Kenapa? Woi, saya juga bukan tarik. Teman-teman siapa yang tarik dia ke sini? Tidak ada Romo. Tidak ada yang tarik ke sini. Tidak tahu apakah benar-benar kau ditarik atau memang kau mau datang kunjung. Santai aja kali. Ditarik. Saya cuma iyakan saja tadi. Ada orang menarik terus saya iyakan. Oh ya. Oh ya, ada yang tarik dari TV ke sini? Kayaknya Friska Romo keundang. Oh ya, santai aja. Oke. Oke. Maaf Friska, ya Bang santai aja. Edis. Ya nggak apa-apa sih. Kenapa? Gimana? Tidak apa. Kalau engkau sudah dikunjung di sini ya silakan. Ada mau tema yang mau dibahas silakan secara biblis. Saya malah nggak tahu Bang. Karena saya lewat doang. Kemudian ditarik dalam rangka apa gitu. Saya malah tanya. Ya saya juga bukannya saya menarik, Friska yang menarikmu atau mengundangmu ke sini. Maaf ya Bang Edis kalau Bang Edis gak berkenan. Keundang tadi Bang. Nah, gitu jalan ceritanya. Kalau saya nggak pernah gitu cari-cari perkara, nggak ada teman-teman seperti itu. Saya tuh biasa lewat aja gitu. Lewat ditarik, wah ini di sini tarik dia ke sini, hakim dia. Giliran ditanggapi nangis, gimana? Aduh. Bukan karakter saya begitu teman-teman ya. Saya itu nggak pernah gitu. Anda urus lah gitu. Anda mau pengajaran gimana terserah kamu. Ya paling-paling kalau udah agak sedikit-sedikit parah banget baru saya tanggepin begitu. Begitu jalan. Itu pun nggak saya bakal gubris sebenarnya. Seperti itu sampai pada akhirnya dikatakan bahwa Alkitab mengajarkan Tuhan suruh sembah patung. Ya kalau begitu baru saya tanggapi. Nah gitu jalan ceritanya teman-teman. Gak pernah saya
Cari-cari perkara begitu nggak ada ya.